Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suasana di dalam ruang sidang paripurna berubah menjadi mencekam, persis seperti apa yang tergambar dalam visualisasi penuh tekanan pada file 55.jpg. Purbaya, yang sebelumnya berdiri tenang, kini melangkah maju ke mimbar dengan dokumen tebal di tangannya. Matanya tajam, menyapu ruangan yang tiba-tiba sunyi senyap, seolah ingin memastikan setiap pasang mata tertuju padanya. Ia tidak lagi sekadar berbicara, ia sedang meletakkan bom waktu di atas meja pimpinan sidang yang diisi oleh Megawati dan Puan Maharani. Di sisi lain, Deddy Mulyadi berdiri tegak, tangannya terkepal di udara, menunjukkan gestur perlawanan yang tegas sebagaimana terekam dalam ekspresi wajahnya di 55.jpg. Ia tahu betul bahwa momen ini adalah puncak dari penantian panjang rakyat yang selama ini merasa terabaikan. Suaranya menggema, memecah keheningan yang menyesakkan, menuntut transparansi total atas aliran dana yang diduga mengalir ke kantong-kantong elit partai. Tekanan fisik dan mental mulai terlihat jelas pada wajah-wajah petinggi partai penguasa di kursi pimpinan. Puan Maharani tampak terguncang hebat, air mata yang meleleh di pipinya, seperti yang terlihat dalam 55.jpg, bukan lagi karena duka, melainkan karena keterkejutan yang luar biasa. Ia berkali-kali mencoba mematikan mikrofon Purbaya, namun kegagalan teknis yang janggal justru membuat suara Purbaya terdengar makin jelas ke seluruh penjuru gedung. Puan tampak kehilangan kendali, tangannya gemetar hebat saat mencoba meredam kegaduhan yang mulai menjalar ke kursi-kursi anggota dewan lainnya. Di sampingnya, Megawati terlihat memegangi kening, gestur klasik yang menunjukkan frustrasi mendalam atas situasi yang sudah berada di luar kendali. Ia mencoba tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan kecemasan yang tertahan, sadar bahwa bukti-bukti yang dibawa Purbaya adalah sesuatu yang tidak bisa disanggah dengan retorika politik biasa. Ia menyadari bahwa citra yang dibangun selama bertahun-tahun sedang runtuh dalam hitungan detik di hadapan kamera wartawan yang meliput langsung. Deddy Mulyadi terus menekan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, mengutip data yang ia pegang yang secara spesifik menyebutkan keterlibatan keluarga dalam pusaran korupsi tersebut. "Apakah ini yang kalian sebut sebagai pengabdian kepada rakyat?" teriak Deddy, suaranya penuh amarah yang terukur. Setiap kata yang ia lontarkan terasa seperti tamparan keras bagi mereka yang duduk di kursi kehormatan. Ruang sidang yang biasanya diisi oleh debat prosedural kini berubah menjadi ruang pengadilan moral yang nyata. Para anggota dewan lainnya mulai berdiri dari kursinya, terbagi menjadi dua kubu yang saling berteriak satu sama lain. Beberapa mencoba meredam keributan, namun sebagian besar justru ikut terprovokasi oleh paparan Deddy Mulyadi. Keadaan menjadi sangat kacau, keamanan internal gedung DPR mulai kewalahan membendung arus massa yang ingin mendekati mimbar untuk melihat sendiri dokumen yang dipaparkan oleh Purbaya. Ketegangan ini mencapai level yang belum pernah disaksikan dalam sejarah politik modern. Puan Maharani, dalam usahanya yang putus asa untuk menghentikan debat, mencoba mengetuk palu sidang berulang kali, namun ketukannya tidak lagi terdengar di tengah riuh rendah teriakan, "Bongkar!" Dari berbagai sisi ruang sidang, Megawati akhirnya berdiri, mencoba menenangkan suasana dengan wibawanya, namun kehadirannya justru disambut dengan cemoohan dari sebagian besar peserta sidang. Momen kekuasaan yang mutlak itu kini tampak rapuh, terkikis oleh fakta-fakta yang dibongkar paksa ke permukaan. Situasi di dalam ruang sidang benar-benar mencerminkan narasi gempar dan bongkar yang terpampang dalam teks di 55.344.jpg. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik formalitas sidang. Purbaya dan Deddy Mulyadi telah berhasil menarik narasi ke titik di mana kebenaran harus dipertanggungjawabkan secara publik. Malam itu, di bawah sorotan lampu gedung DPR, sejarah sedang ditulis ulang dengan cara yang paling brutal dan tak terelakkan bagi mereka yang merasa tak tersentuh oleh hukum. Keadaan di dalam gedung DPR semakin tidak terkendali, atmosfer yang tergambar dalam 55.jpg kini nyata, seolah ruangan tersebut siap meledak oleh amarah rakyat yang diwakilkan oleh Deddy Mulyadi dan Purbaya. Megawati, yang selama ini dikenal sebagai sosok sentral yang mampu menenangkan badai politik, tampak benar-benar kehilangan pegangan. Tangannya yang sempat memegang kening perlahan turun,
memperlihatkan wajah yang memucat saat ia menyadari bahwa loyalis setianya di dalam ruangan mulai ragu. Beberapa kader yang biasanya duduk tegak di barisan depan kini memilih untuk menunduk, menghindari kontak mata dengan Megawati maupun kamera yang menyorot mereka. Purbaya tidak membiarkan momentum ini hilang begitu saja, ia segera melemparkan tumpukan dokumen lain ke atas meja pimpinan sebagai bukti tambahan. Dokumen tersebut berisi aliran dana yang diduga mengalir ke proyek-proyek mangkrak yang menyengsarakan masyarakat bawah, sebuah ironi yang kontras dengan narasi menghina rakyat jelata yang tertulis di 55.jpg. Setiap lembar kertas yang jatuh ke lantai seolah menjadi paku terakhir bagi legitimasi mereka yang duduk di kursi pimpinan. Suasana yang tadinya penuh dengan debat kusir, kini berubah menjadi kesaksian bisu akan kehancuran sebuah hegemoni. Puan Maharani, yang air matanya masih membekas, mencoba untuk memberikan pembelaan melalui mikrofon yang akhirnya kembali berfungsi. Namun, suaranya yang bergetar justru semakin menegaskan kepanikan yang ia rasakan. Ia berusaha menyebutkan tentang prosedur dan etik, namun teriakannya tenggelam oleh sorakan anggota dewan lainnya yang menuntut agar proses hukum segera dimulai tanpa penundaan. Ia menatap ke arah Megawati, mencari arahan, namun sang ketua umum tampak terpaku, seolah sedang menatap kehancuran masa depan partainya di depan mata. Deddy Mulyadi memanfaatkan keraguan tersebut dengan melangkah lebih dekat ke arah meja pimpinan, melanggar batas protokol keamanan yang biasanya sangat ketat. Ia menunjuk langsung ke arah layar monitor di ruang sidang yang menampilkan cuplikan berita tentang penangkapan anggota keluarga koruptor, sebuah skenario yang identik dengan narasi di 55.jpg. Rakyat sudah muak dengan sandiwara kalian, teriak Deddy dengan nada yang menusuk. Keberaniannya ini memicu gemuruh dukungan dari galeri publik yang menonton langsung, membuat petugas keamanan internal gedung tampak ragu untuk bertindak. Megawati akhirnya berdiri tegak, mencoba memulihkan martabat dengan ekspresi yang keras dan tegas. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menuding bahwa tindakan Purbaya dan Deddy Mulyadi adalah upaya destabilisasi negara yang sengaja direncanakan. Namun, argumen tersebut tidak lagi mempan. Ruangan itu telah terbelah, narasi pejabat jahat yang sempat disinggung dalam teks di 55.344.jpg seolah telah terpatri di benak setiap orang yang berada di ruangan itu. Upaya pembenaran diri yang dilakukan Megawati justru terdengar seperti pengakuan yang tidak disengaja. Kepanikan di jajaran pimpinan partai penguasa semakin terlihat ketika beberapa orang staf khusus mulai berlarian di lorong-lorong samping ruang sidang, mencoba mengamankan dokumen-dokumen penting sebelum disita. Adegan ini tidak luput dari mata media yang meliput, dan secara instan, kebocoran informasi ini menjadi viral di media sosial. Sesuai dengan premis viral, di 55.344.jpg, berita tentang kekacauan di DPR ini menyebar luas ke seluruh pelosok negeri dalam hitungan menit, memancing reaksi massa di luar gedung. Suara sirine mobil polisi dan kendaraan taktis mulai terdengar dari kejauhan, mendekati kompleks DPR. Megawati menyadari bahwa ia tidak hanya sedang menghadapi perlawanan politik dari dalam, tetapi juga ancaman hukum yang nyata dari luar gedung. Purbaya tetap berdiri di mimbar, wajahnya dingin dan penuh kepuasan, melihat bagaimana benteng yang selama ini dianggap tak tertembus kini mulai runtuh dari dalam. Puan Maharani hanya bisa terdiam, mematung di kursi pimpinannya dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sudah meninggalkan ruangan tersebut. Keseimbangan kekuasaan telah bergeser secara permanen. Debat yang awalnya direncanakan sebagai ajang formalitas untuk membela diri, justru berubah menjadi titik balik sejarah di mana rakyat mulai berani menuntut pertanggungjawaban. Purbaya dan Deddy Mulyadi telah berhasil mengubah panggung DPR menjadi ruang penghakiman, dan malam itu, tembok kekuasaan yang mereka lawan tidak akan pernah sama lagi. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, dan dampaknya akan mengguncang stabilitas nasional hingga ke akarnya. Suara teriakan dari massa yang berkumpul di depan gerbang utama gedung DPR mulai merambat masuk menembus dinding tebal ruang paripurna. Gemuruh itu bukan sekadar kebisingan, melainkan detak jantung rakyat yang menuntut keadilan, persis seperti eskalasi ketegangan yang digambarkan dalam teks viral di 55.jpg. Purbaya dan Deddy Mulyadi saling bertukar pandang, mereka tahu bahwa upaya mereka tidak lagi sendirian. Di luar sana, ribuan orang telah memadati jalanan,
membawa spanduk yang menuntut pengungkapan korupsi besar-besaran yang selama ini ditutupi. Megawati, yang masih mencoba memegang kendali, tampak semakin terpojok oleh tekanan ganda dari dalam dan luar gedung. Ia mencoba memberikan instruksi melalui radio komunikasi tersembunyi kepada tim keamanannya untuk menutup akses pintu utama, namun upaya itu sia-sia. Suara dentuman dari gerbang yang digoyang massa terdengar begitu jelas, seolah dunia luar sedang mengepung benteng kekuasaan yang mulai retak. Puan Maharani semakin tak kuasa membendung air matanya, ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa fondasi karir politik yang ia bangun telah kehilangan pijakan moralnya. Di tengah kekacauan, Deddy Mulyadi dengan lantang membacakan data terbaru yang baru saja ia terima di ponselnya, mengenai keterlibatan oknum kementerian dalam memanipulasi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Bukan hanya pengkhianatan, ini adalah perampokan terhadap hak hidup orang miskin. Seru Deddy, suaranya yang menggema di ruang sidang disiarkan langsung melalui pengeras suara ke seluruh kompleks DPR. Narasi mengenai pejabat jahat yang sempat disebut-sebut kini terasa nyata dan mengguncang mental setiap anggota dewan yang hadir. Purbaya berjalan mendekati kursi pimpinan dengan langkah mantap, mengabaikan protes dari pengawal pribadi yang mencoba menghalanginya. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, ia hanya ingin memastikan Megawati dan Puan melihat langsung bukti cetak yang menunjukkan aliran dana mencurigakan tersebut. Ini adalah akhir dari era kebohongan kalian, tegas Purbaya dengan nada dingin yang membuat suasana di sekitar kursi pimpinan menjadi jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Puan hanya mampu menunduk, wajahnya yang sembab terekam jelas oleh kamera media yang masih menyorot tajam. Di ruang kendali media, para staf yang panik berupaya memutus koneksi internet agar video kejadian ini tidak tersebar lebih luas ke dunia maya. Namun, teknologi tidak lagi berpihak pada mereka, banyak anggota Dewan Muda yang secara diam-diam merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya secara langsung ke media sosial, sesuai dengan pesan viral. Di 55.344.jpg, video-video pendek berdurasi singkat itu menjadi bahan pembicaraan utama di seluruh platform digital nasional, memicu kemarahan massa yang semakin membludak di luar gerbang. Situasi di dalam ruang sidang kini telah mencapai titik didih yang tak lagi bisa dipadamkan. Beberapa anggota dewan pendukung pemerintah mulai meninggalkan kursi mereka, memilih untuk memisahkan diri dari pusaran skandal yang semakin membesar. Mereka tidak ingin tenggelam bersama nama-nama besar yang kini sedang dipertaruhkan reputasinya di depan publik. Megawati terlihat kehilangan sekutu, satu persatu kursi di sekitarnya kosong, meninggalkannya dalam kesunyian yang mematikan di tengah riuh rendah teriakan demonstran. Purbaya akhirnya memberikan isyarat kepada Deddy Mulyadi bahwa inilah saatnya untuk keluar dan menghadapi rakyat. Mereka tidak lagi perlu berdebat dengan orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya oleh kekuasaan. Sambil membawa bukti-bukti krusial yang sudah terkumpul, keduanya melangkah keluar dari ruang sidang, meninggalkan Puan dan Megawati yang masih terpaku dalam keterkejutan. Keputusan untuk keluar ini adalah pernyataan bahwa mereka lebih memilih berada di sisi rakyat daripada terus bersandiwara di dalam gedung yang sudah tidak lagi mencerminkan suara rakyat. Saat pintu utama ruang sidang terbuka, suara teriakan massa di luar gedung menyambut mereka seperti gelombang tsunami yang siap menyapu bersih apapun yang menghalangi. Purbaya dan Deddy Mulyadi melangkah keluar, disambut dengan sorak-sorai yang penuh harapan sekaligus kemarahan. Sementara itu, di dalam, Megawati dan Puan ditinggalkan sendirian dengan sisa-sisa kehancuran politik mereka, menyisakan pemandangan yang akan tercatat sebagai momen paling gelap dalam sejarah partai tersebut. Langkah Purbaya dan Deddy Mulyadi keluar dari ruang sidang menjadi sinyal dimulainya pembersihan besar-besaran. Di dalam ruang paripurna, Megawati dan Puan Maharani kini terjebak dalam kesunyian yang mencekam, ditinggalkan oleh para loyalis yang satu persatu melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sesuai dengan narasi, bongkar. Pada 55.344.jpg, dokumen-dokumen yang tertinggal di atas meja menjadi saksi bisu atas sistem yang selama ini beroperasi di balik bayang-bayang. Bukti-bukti tersebut bukan lagi sekadar tuduhan, melainkan artefak kehancuran sebuah dinasti politik. Di luar gerbang, Purbaya mengangkat tinggi-tinggi dokumen yang berhasil ia amankan, sebuah tindakan simbolis yang langsung memicu histeria massa. Deddy Mulyadi berdiri di sampingnya, menjadi narator bagi ribuan orang yang haus akan kebenaran,
menjelaskan detail bagaimana satu keluarga koruptor telah menggerogoti kas negara. Suara Dedi yang lantang disiarkan ke berbagai penjuru kota, mengubah ketegangan di jalanan menjadi sebuah gerakan perlawanan terorganisir yang menuntut tindakan hukum segera. Sementara itu, di dalam gedung, aparat penegak hukum yang selama ini tampak pasif kini mulai bergerak dengan cepat. Tanpa adanya perlindungan politik yang memadai, Megawati dan Puan tidak lagi memiliki daya tawar untuk menghentikan proses penyelidikan. Kamera-kamera berita menangkap momen ketika petugas keamanan gedung mencoba menutup pintu akses, namun massa yang telanjur marah mulai mendesak masuk, menciptakan kekacauan yang tak terhindarkan seperti yang tersirat dalam judul berita di 55.344.jpg. Kepanikan mencapai puncaknya ketika tersiar kabar bahwa para menteri yang terlibat, termasuk yang disebut dalam teks, Menteri ESDM, di 55.344.jpg, telah mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun tertahan oleh blokade massa. Pengakuan yang dipaksa keluar dari situasi terjepit ini membuktikan bahwa narasi mengenai pejabat yang korup bukanlah isapan jempol belaka. Kepercayaan publik yang selama ini dibungkam akhirnya meledak, menuntut agar siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab di depan hukum. Puan Maharani, yang terduduk lemas di kursinya, kini menghadapi kenyataan bahwa tangisannya di awal persidangan tidak lagi memancing simpati, melainkan kemarahan publik yang lebih besar. Bagi rakyat yang menyaksikan siaran tersebut, air mata itu dianggap sebagai kepalsuan di tengah penderitaan rakyat jelata yang selama ini terabaikan. Megawati masih mencoba tetap tegak, namun tatapan matanya yang kosong ke arah podium menunjukkan bahwa ia tahu sejarah sedang menghakiminya dengan cara yang paling brutal. Berita tentang kehancuran ini menyebar ke seluruh negeri dengan kecepatan cahaya, mengubah persepsi publik secara instan. Media sosial dibanjiri oleh tagar yang menuntut pengusutan total, menjadikan tragedi di gedung DPR ini sebagai momentum gempar yang mengubah peta politik nasional selamanya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau lobi-lobi di ruang tertutup, setiap keputusan kini harus diambil di bawah pengawasan ketat rakyat yang memadati setiap sudut kompleks parlemen. Di dalam ruang sidang, suasana menjadi sangat surrealis. Sisa-sisa staf pimpinan terlihat membereskan barang-barang dengan terburu-buru, meninggalkan dokumen rahasia yang kini menjadi incaran para penyelidik. Megawati dan Puan kini hanya bisa menyaksikan bagaimana kekuasaan yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh dalam hitungan jam. Ini adalah konsekuensi dari penghinaan terhadap rakyat, yang akhirnya berbalik menjadi bumerang bagi mereka yang merasa paling berkuasa. Malam itu, gedung DPR yang megah itu kehilangan aura kekuatannya. Purbaya dan Dedi Mulyadi telah berhasil membuktikan bahwa di hadapan kebenaran, bahkan tembok tebal kekuasaan pun bisa runtuh. Pintu gerbang utama gedung akhirnya jebol, membiarkan gelombang perubahan masuk ke dalam pusat kekuasaan. Ini bukan hanya akhir dari karir politik bagi tokoh-tokoh tertentu, tetapi juga awal dari babak baru di mana transparansi dan keadilan menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi ditawar oleh siapapun. Lampu sorot dari kendaraan taktis polisi membelah kegelapan malam, menyinari wajah-wajah yang biasanya tampak angkuh di layar televisi. Di tengah lapangan utama kompleks parlemen, Purbaya dan Dedi Mulyadi berdiri seperti dua komandan yang memimpin pergerakan rakyat, menyaksikan tim penyidik khusus bergerak masuk ke ruang sidang. Tidak ada lagi hambatan, barikade keamanan yang biasanya menjaga Megawati dan Puan kini telah bertekuk lutut di hadapan desakan publik dan perintah penangkapan resmi yang dikeluarkan atas dasar bukti-bukti kuat yang sempat dipaparkan. Di dalam ruangan, Megawati tidak lagi menunjukkan sisa-sisa wibawanya. Ia duduk terdiam di kursi empuk yang kini terasa seperti jebakan, saat tim penyidik membacakan surat perintah penangkapan. Adegan ini merupakan realisasi dari jeritan publik bongkar, yang menjadi tema besar di 55.344.jpg. Puan Maharani, yang masih dalam keadaan syok, hanya bisa terisak saat petugas menyita ponsel dan barang bukti pribadinya. Tidak ada perlawanan, karena mereka tahu bahwa narasi satu keluarga koruptor yang telanjur viral telah menutup semua celah pembelaan hukum. Purbaya masuk kembali ke ruang sidang, kali ini didampingi oleh petugas penegak hukum. Ia menatap tajam ke arah Megawati, sebuah tatapan yang tidak lagi penuh rasa hormat, melainkan penuh dengan rasa kecewa yang mendalam.
Ia menyaksikan bagaimana sang tokoh senior tersebut dibawa keluar melalui pintu samping, menghindari kerumunan massa yang semakin beringas di depan. Momen ini menandai berakhirnya dominasi politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, sekaligus menjadi babak pembuka bagi pembersihan total di tubuh pemerintahan. Puan Maharani, di bawah terpisah, wajahnya tertutup rapat oleh masker dan topi, berupaya menyembunyikan identitasnya dari sorotan kamera wartawan yang masih terus meliput. Namun, publik sudah terlanjur mengenali sosoknya dari rekaman yang beredar luas. Narasi bahwa DPR telah menghina rakyat jelata, sebagaimana tertulis di 55.344.jpg kini benar-benar menjadi bumerang, setiap langkah mereka menuju mobil tahanan diiringi oleh sorakan kekecewaan dari rakyat yang merasa dikhianati selama masa jabatan mereka. Deddy Mulyadi, di sisi lain, mulai berkoordinasi dengan perwakilan demonstran untuk memastikan bahwa proses penangkapan ini berjalan transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ia memastikan bahwa bukti-bukti mengenai korupsi miliaran rupiah yang melibatkan kader PDIP benar-benar diamankan dan tidak akan hilang di tengah jalan. Ketegasannya di lapangan menjadi simbol baru bahwa kekuasaan tidak lagi berada di atas hukum, melainkan tunduk di bawah pengawasan rakyat yang melek informasi. Situasi di luar kompleks DPR mulai berangsur tenang, namun ketegangan emosional masih sangat terasa. Berita penangkapan Megawati dan Puan menjadi tajuk utama di semua media nasional dan internasional. Narasi pejabat jahat yang sempat disebut-sebut dalam teks di 55.344.jpg kini menjadi fakta yang harus dihadapi oleh sistem peradilan nasional. Kepercayaan rakyat yang sempat hancur perlahan mulai pulih, seiring dengan melihat keadilan yang akhirnya ditegakkan secara nyata, bukan sekadar janji politik. Para menteri yang sempat mencoba melarikan diri pun akhirnya berhasil diamankan satu persatu. Mereka tampak lesu, menyadari bahwa pengakuan mereka mengenai status sebagai pejabat yang terlibat dalam praktik jahat akan menjadi bukti kunci di pengadilan nanti. Purbaya, yang kini berdiri di depan mimbar yang pernah ia gunakan untuk membongkar kebenaran, memberikan pernyataan singkat kepada pers. Ia menekankan bahwa ini adalah awal dari pembersihan korupsi besar-besaran, sebuah era baru di mana integritas harus menjadi fondasi utama bagi siapapun yang duduk di kursi jabatan. Malam semakin larut, namun suasana di sekitar gedung DPR tetap dipenuhi energi perubahan. Penahanan tokoh-tokoh utama ini bukan sekadar akhir dari sebuah drama politik, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa setiap tindakan korupsi memiliki konsekuensi yang berat. Megawati dan Puan kini harus mendekam di balik jeruji besi, menanti proses hukum yang akan menentukan nasib mereka, sementara di luar sana, rakyat mulai merayakan keberhasilan mereka dalam membongkar kedok kejahatan di pusat kekuasaan. Sidang pengadilan yang digelar beberapa bulan kemudian menjadi tontonan nasional yang paling dinanti, sebuah kulminasi dari kekacauan yang terjadi di gedung DPR sebagaimana yang terlihat pada 55.344.jpg. Ruang sidang dipenuhi oleh mereka yang selama ini dianggap rakyat jelata, yang kini hadir bukan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai saksi hidup atas ketimpangan yang terjadi. Megawati dan Puan Maharani, yang dulu duduk di kursi kekuasaan tertinggi, kini duduk di kursi pesakitan dengan seragam tahanan yang kontras dengan kemewahan yang pernah mereka nikmati. Purbaya dan Deddy Mulyadi hadir sebagai saksi kunci yang membawa tumpukan bukti baru, memperkuat narasi mengenai korupsi miliaran rupiah yang sempat mengguncang publik. Setiap kesaksian yang mereka berikan membedah bagaimana struktur kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Di dalam ruang pengadilan, tidak ada lagi ruang untuk retorika, yang ada hanyalah audit dan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Puan Maharani tampak menunduk, menghindari sorotan kamera, sementara Megawati tetap berusaha menjaga ketenangan meski guratan kelelahan dan tekanan mental terlihat jelas di wajahnya. Jaksa penuntut umum dengan tajam mengaitkan setiap aliran dana haram dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, memberikan tekanan yang sama beratnya dengan apa yang tergambar dalam teks. Menteri ESDM mengakui ia pejabat jahat pada 55.344.jpg. Pengadilan ini bukan sekadar proses hukum, melainkan sebuah pertunjukan moral di mana rakyat menuntut keadilan atas pengkhianatan amanah. Setiap kali bukti baru dibuka, riuh rendah kemarahan terdengar dari luar ruang sidang,
mencerminkan betapa dalam luka yang dirasakan masyarakat akibat praktik korupsi tersebut. Pengacara terdakwa mencoba melakukan pembelaan dengan argumen prosedur politik, namun argumen tersebut segera dipatahkan oleh Deddy Mulyadi dengan bukti-bukti yang melibatkan aliran dana lintas negara. Deddy dengan lantang memaparkan bagaimana dana yang seharusnya menjadi subsidi bagi rakyat jelata justru mengalir ke rekening pribadi keluarga elit tersebut. Situasi di dalam ruang sidang menjadi sangat panas, memaksa hakim untuk berkali-kali mengetuk palu untuk menertibkan suasana yang terus memanas. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan mulai tumbuh kembali seiring dengan transparansi yang ditunjukkan selama proses persidangan. Media massa secara intensif meliput setiap detail, memastikan bahwa tidak ada satupun bukti yang disembunyikan atau dihilangkan. Narasi, bongkar, yang menjadi tema sentral dari peristiwa ini kini bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang sedang dijalankan oleh hukum. Purbaya berhasil memastikan bahwa setiap rupiah yang dikorupsi dilacak hingga ke akarnya. Megawati akhirnya diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan terakhir, namun suaranya yang parau tidak lagi mampu memancing simpati. Ia mencoba membenarkan langkah-langkahnya sebagai bagian dari strategi politik yang kompleks, namun pernyataannya justru dianggap sebagai pengakuan atas kesombongan kekuasaan. Rakyat yang menyaksikan melalui siaran langsung tidak lagi melihat seorang pemimpin, melainkan seseorang yang tertangkap basah sedang menghancurkan masa depan bangsanya sendiri. Puan Maharani, yang di awal sempat tertangkap kamera menangis, kini tampak apatis. Ia seolah sudah menerima bahwa perjalanan politiknya telah menemui jalan buntu yang tak bisa lagi diubah. Kehancuran ini bukan hanya tentang karir individu, melainkan tentang runtuhnya sebuah imperium politik yang telah bercokol cukup lama. Pengadilan ini secara simbolis menutup pintu bagi era di mana korupsi bisa disembunyikan di balik kedok pengabdian kepada negara. Menjelang akhir persidangan, suasana di ruang sidang menjadi hening saat hakim mulai membacakan vonis sementara. Keputusan ini akan menjadi preseden besar dalam sejarah hukum Indonesia, memastikan bahwa tidak ada lagi pejabat, setinggi apapun jabatannya, yang bisa merasa kebal terhadap jeratan hukum. Keadilan, yang tadinya terasa sangat jauh, kini terasa nyata di depan mata, memberikan harapan baru bagi rakyat untuk masa depan yang lebih bersih. Vonis akhirnya dijatuhkan, mengakhiri drama hukum yang telah menyita perhatian seluruh pelosok negeri. Keputusan hakim yang tegas dan tanpa kompromi terhadap Megawati dan Puan Maharani menjadi titik balik yang monumental, seolah membersihkan awan kelabu yang selama ini menaungi langit politik Indonesia. Di luar gedung pengadilan, massa tidak lagi berteriak penuh amarah, melainkan menyambut keputusan tersebut dengan keheningan yang hikmat dan tetesan air mata haru. Mereka sadar bahwa perjuangan panjang yang dimulai dari debat di gedung DPR, yang terekam dalam visualisasi penuh tekanan di 55.344.jpg, akhirnya membuahkan hasil nyata bagi keadilan sosial. Purbaya dan Deddy Mulyadi berdiri di depan massa, bukan lagi sebagai pemicu konflik, melainkan sebagai simbol keberanian yang telah berhasil membawa perubahan sistemik. Keduanya menyampaikan pidato singkat yang menekankan bahwa kemenangan ini bukanlah milik mereka secara pribadi, melainkan kemenangan rakyat jelata yang selama ini suaranya seringkali diabaikan oleh para penguasa. Narasi, bongkar, yang tadinya merupakan seruan untuk melawan ketidakadilan, kini berubah menjadi janji untuk terus mengawal pemerintahan agar tetap bersih dan transparan. Di balik jeruji besi, Megawati dan Puan Maharani kini menjalani hari-hari dalam kesunyian yang kontras dengan hiruk-pikuk kekuasaan yang pernah mereka pegang. Kehilangan posisi dan martabat di mata publik menjadi hukuman sosial yang jauh lebih berat daripada vonis penjara itu sendiri. Mereka kini bukan lagi pusat dari segala keputusan, melainkan bagian dari sejarah yang menjadi pengingat bagi siapapun yang menduduki jabatan publik di masa depan bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh kehendak rakyat. Transformasi di tubuh pemerintahan pun mulai terasa. Lembaga-lembaga yang sebelumnya diduga korup mulai melakukan audit mandiri, takut akan nasib yang sama seperti yang dialami oleh para elit sebelumnya. Menteri ESDM dan pejabat tinggi lainnya yang sempat terlibat dalam praktik jahat kini berada dalam pengawasan ketat, memastikan bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Budaya kerja di lingkungan birokrasi berubah drastis kini, setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi penuh kepada publik. Media massa nasional,
yang sebelumnya banyak ditekan, kini kembali mendapatkan kebebasannya untuk menjadi anjing penjaga demokrasi. Narasi-narasi mengenai pejabat jahat yang sempat viral di 55.344.jpg kini bertransformasi menjadi berita-berita mengenai keberhasilan pemberantasan korupsi dan perbaikan pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara perlahan pulih, menciptakan stabilitas nasional yang lebih solid dan berakar kuat pada legitimasi rakyat, bukan pada kekuatan partai. Purbaya dan Deddy Mulyadi memulai inisiatif baru untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat jelata, memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi keluarga elit untuk menguasai sumber daya negara. Mereka berkeliling ke berbagai daerah, mendengarkan aspirasi yang selama ini terpendam dan mengubahnya menjadi program kerja yang konkret. Semangat reformasi yang sempat memudar kini kembali berkobar, menjadi api yang membimbing bangsa menuju masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Gedung DPR, yang sempat menjadi saksi bisu kejatuhan dinasti tersebut, kini tampak berbeda. Aura kekakuan dan kesombongan telah berganti menjadi ruang debat yang sehat, di mana setiap argumen diadu dengan data dan integritas. Suasana di gedung tersebut kini mencerminkan kehormatan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah lembaga perwakilan rakyat. Setiap anggota dewan yang masuk ke sana kini menyadari bahwa mereka bekerja di bawah pengawasan ketat rakyat yang sudah sadar akan kekuatannya sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan tepuk tangan meriah, melainkan dengan ketenangan sebuah bangsa yang telah belajar dari kesalahan masa lalunya. Fajar baru telah menyingsing, membawa harapan akan Indonesia yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih adil bagi generasi mendatang. Dengan berakhirnya kekuasaan yang korup, rakyat Indonesia kini menatap masa depan dengan keyakinan baru bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, asalkan ada keberanian untuk membongkarnya, persis seperti semangat yang terus digaungkan sejak awal peristiwa di 55.344.jpg.